Halo teman-teman, di sini saya Ega Distia Bereginta Kliat akan mewawancarai teman saya seputar public speaking. Simak videonya teman-teman. Baik, langsung saja pada pertanyaannya. Menurut Mas, public speaking itu apa Mas? Public speaking adalah proses menyampaikan pesan kepada khalayak berjumlah 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Jadi kalau berbicara mengenai public speaking, maka komunikator atau orang yang menyampaikan pesan pasti memiliki suatu tujuan. Harapannya, apa yang ia sampaikan dapat mengubah pengetahuan, perasaan, dan perilaku dari audiensnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa kita perlu melakukan public speaking? Tidak semua orang memerlukan keterampilan public speaking. Sama seperti saya, tidak memerlukan keterampilan menjahit. Selain tidak tertarik, saya juga sadar memiliki kemampuan kerajinan tangan yang rendah. Jadi yang pertama, temukan dulu apa tujuan melakukan public speaking. Apakah karena kebutuhan memberikan informasi, memberikan pengajaran, berusaha memberikan pengaruh, atau ingin menghibur orang lain. Oke, berarti kita harus tentukan dulu tujuan kita melakukan public speaking itu apa ya? Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita lakukan sebelum kita belajar public speaking? Public speaking adalah salah satu cara untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, kemampuan, keterampilan, dan lain-lain. Maka sebelum belajar public speaking, cari tahu materi, topik, apa yang kita kuasai. Maka sebelum berbicara, penting untuk mempersiapkan materi terlebih dahulu. Banyak membaca, mencari referensi, berdiskusi, dan lain sebagainya, agar pengetahuan semakin luas. Dan jangan terpaku pada satu teori saja, agar lebih siap menghadapi berbagai situasi. Berarti sebelum kita belajar tentang public speaking, kita harus mengetahui banyak topik-topik dan Ya. referensi kita untuk nanti melakukan public speaking ya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, gaya komunikasi yang seperti apa yang baik menurut Mas? Setiap orang memiliki gaya berkomunikasi masing-masing. Maka cobalah kenali bagaimana gaya berkomunikasi dan apa tujuannya, agar kita dapat memaksimalkan potensi sesuai karakter kita. Secara garis besar, karakter public speaker dibagi menjadi 4. Yang pertama analyzer, yaitu yang suka berbicara runtut dan terstruktur. Yang kedua harmonizer, yaitu yang persuasif dan pandai mempengaruhi orang lain. Yang ketiga entertainer, yang suka menghibur orang lain dan suka improvisasi. Dan yang keempat debater, atau orang yang berbicara dengan tegas dan cenderung mengintimidasi lawan bicaranya. Oke. Jadi lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita melakukan public speaking? Cara melatih public speaking dilakukan dengan banyak cara. Bisa dilakukan dengan membaca naskah atau buku atau majalah apapun yang berupa teks. Atau bisa dilatih dengan berbicara di depan kaca. Lakukan improvisasi mulai dari perkenalan diri sampai membahas suatu topik dalam waktu yang ditentukan. Misalnya 5 menit atau 10 menit sampai 30 menit. Selanjutnya merekam suara. Melatih untuk mengeksplor artikulasi, intonasi, dan tempo suara. Yang lain adalah berani beropini. Jika kita hadir dalam suatu acara seminar, cobalah untuk angkat tangan dan berani bertanya atau berpendapat. Atau seperti sekarang kita bisa melakukan virtual public speaking. Meski level tekanan dan tantangannya berbeda dengan public speaking face to face, tapi kita bisa menggunakan Instagram Live atau Facebook, atau sekedar merekam vlog di handphone untuk melatih storytelling.
Atau kita bisa mengambil kesempatan tampil dari panggung kecil seperti misalnya rapat PKK, acara komunitas, perkumpulan wali murid, atau apapun yang mungkin kita bisa berbicara di depan orang banyak. Jadi, semakin banyak area pertunjukan yang kita coba, semakin kita bisa belajar mengenai penguasaan materi, teknik public speaking yang benar, menyusun pesan yang efektif, memahami audiens, mengendalikan grogi, melatih improvisasi, dan lain sebagainya. Oke, berarti kita harus banyak latihan sekalian langsung tampil ya Mas, begitu ya? Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kapan dan di mana kita mulai belajar public speaking? Kita harus memulainya dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk belajar mengenai public speaking. Dan kita bisa melakukannya di mana saja. Kita bisa melakukannya di rumah, mulai dari membaca buku dengan nyaring, berbicara di depan kaca, merekam video, atau membuat rekaman podcast. Oke, berarti kita dapat melakukannya sekarang dan dapat melakukannya di rumah, begitu Ya. Mas? Oke, terima kasih Mas. Baik, sama-sama. Sekian videonya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.